pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online dari edubisnis.net ya. Masih tentang bagaimana membangun financial freedom, 7 steps to financial freedom. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai mindset ya, dan juga mental block. Kita harus hati-hati dengan mental block yang sering menggoda kita ya, mengganggu pikiran kita. Ya, jadi bisa Anda lihat di screen berikutnya ini ya, saya tunjukkan ya, sebuah kalimat yang cukup panjang ya. Jadi mengeluh dan fokus pada negatif hanya akan membawamu dalam lingkaran setan yang muram. Makin sering mengeluh, makin lenyap energi positifmu, dan kemudian makin mekar aura kesedihanmu. Dan saat pikiran kian sedih, maka otakmu gagal menemukan terobosan solusi yang kreatif. Dan hidupmu akan makin terpuruk. Dan karena makin terpuruk, Anda akan mengeluh lagi, balik ke awal kalimat awal. Ya. Jadi Anda perhatikan itu kalimat itu ya. Jadi itu namanya siklus kemiskinan, Mas. Siklus negativisme. Ya. Ini juga yang membuat mental block ya. Jadi kalau kita mindsetnya itu negatif, ragu-ragu, atau fokus pada kesulitan, pada problem, ya munculnya seperti ini, Mas. Ya, jadi selalu fokus pada kesulitan. Ya. Jadi mengeluh, ya. Karena mengeluh, dan biasanya dikeluhkan itu ya sesuatu yang negatif ya. Biaya hidup makin mahal, harga rumah makin mahal, gitu ya. Karir saya mentok, gitu ya. Hidup ini tidak fair, gitu ya. Atau perusahaan Anda tidak fair, gitu ya. Mengeluh ya. Itu dangerous juga itu, Mas. Ya. Semakin Anda sering mengeluh, surprisingly justru yang Anda keluhkan itu makin sering datang menghampiri Anda. Itu namanya hukum resonansi. Semakin Anda mengeluh, justru yang Anda keluhkan itu akan makin sering menghampiri Anda. Jadi kalau Anda sering mengeluh gaji Anda kurang, atau penghasilan Anda kurang, income Anda kurang, Anda sering mengeluh seperti itu, surprisingly justru Anda akan makin sering kekurangan uang gitu ya. Itu namanya resonansi. Kenapa hukum resonansi muncul? Karena ini sudah dibuktikan secara ilmiah, Mas, ya Bapak Ibu-ibu. Jadi kalau kita fokus pada komplain itu memang otak kita menjadi nyungsep ya. Kita akan menjadi depresif. Dan ketika kita galau, depresif gitu ya, stres karena memikirkan kesulitan, fokus pada ngeluh gitu ya. Itu kemudian ruang untuk berpikir kreatif itu menjadi lenyap. Ya, otak kita yang kita gunakan untuk berpikir kreatif itu kalah dengan otak kita yang kita gunakan untuk mengeluh. Jadi otak kita melulu dipenuhi dengan keluhan-keluhan, melulu dipenuhi dengan kesulitan-kesulitan. Sehingga daya energi untuk menyusun solusi kreatif itu menjadi lenyap. Ya, dikalahkan oleh energi negatif. Ya. Dan kemudian Anda makin terpuruk, karena tidak ada solusi kreatif, Mas ya. Jadi lingkaran setan. Ya. Itu mental block juga itu, Mas. Ya Pak Ibu-Ibu ya. Nah sekarang saya coba tampilkan nih di screen berikutnya nih ya. Ini kalimat yang bagus nih ya. Apa yang muncul di benak Anda saat mendengar kata uang, atau kekayaan, atau orang kaya? Ya. Coba renungkan, Mas, Bapak Ibu-ibu ya. Jadi apa yang ada muncul di benak Anda ketika mendengar kata uang, kekayaan, atau orang kaya? Gitu. Nah itu yang muncul di benak Anda itu mungkin refleksi dari mindset Anda juga ya. Kalau yang muncul di benak Anda itu ketika saya bilang kekayaan atau uang, aduh, saya selalu kekurangan, Mas Yudi ya, uang saya, gaji Anda selalu nggak cukup. Kalau saya mikir uang itu, saya malah pusing, Mas. Tanggal 10 sudah habis uang saya, gitu ya. Atau ketika kata-kata kekayaan muncul, aduh, nggak mungkin deh saya jadi orang kaya, gitu ya. Atau boro-boro kaya, Mas, ya, cicilan vario saja belum lunas, gitu ya, misalnya. Cicilan varionya belum lunas, gitu ya. Atau ketika Anda mendengar kata orang kaya, itu yang muncul langsung di benak Anda, orang kaya itu korupsi pasti ya, kikir, sombong. Itu dangerous juga, itu mindset Anda. Dan Anda menciptakan mental block ketika Anda mendengar kata orang kaya, Anda langsung persepsi di benak Anda itu pasti orang itu korupsi, pasti orang itu licik, ya, sombong. Itu tidak kompatibel dengan mindset keberlimpahan. Ya, jadi ketika kita mendengarkan kata-kata orang kaya, kalau saya langsung yang terbayang biasanya di benak saya, berarti orang itu mungkin sukses ya usahanya. Ya. Berarti orang itu selalu berusaha ya.
dengan gigih sehingga dia sukses. Atau ketika mendengarkan kekayaan, ya saya langsung berpikir bahwa rezeki itu melimpah. Ya, Tuhan itu maha kaya. Ya, tugas kita untuk mencari kekayaan itu, untuk mengumpulkan kekayaan itu di muka bumi. Ya. Atau ketika mendengarkan kata uang, ya yang terpikir di benak saya, ya saya akan menggunakan uang itu untuk membangun perpustakaan misalnya di kampung halaman saya misalnya. Kalau saya punya uang banyak gitu, saya akan menggunakan uang itu untuk keliling dunia gitu. Jadi ketika kita mendengar kata uang, kata kekayaan atau kata orang kaya itu mestinya memang persepsi atau benak atau yang muncul di benak kita adalah elemen-elemen positif yang kompatibel dengan kekayaan itu ya. Bukan elemen-elemen yang negatif tadi, yang sinis gitu ya. Ketika kita sinis ketika mendengar kata orang kaya, mendengar kekayaan, kita langsung mengeluarkan tadi ngapain kaya gitu ya. Toh tidak akan dibawa mati, itu kalimat yang kelihatannya simple ya, tapi sangat powerful dampaknya terhadap mentalitas Anda untuk mengejar keberlimpahan hidup. Ya, jadi itu beberapa hal ya yang harus Anda perhatikan ketika kita bicara mengenai mindset keberlimpahan ya. What you think is what you get. Ya, jadi hati-hati. Nanti dalam video-video berikutnya kita akan mencoba mengelaborasi lebih detail bagaimana kita menginstal mindset keberlimpahan itu, abundance mindset. Sehingga kita bisa menangkap, membuka pintu rezeki dari 7 arah yang tidak terduga-duga ya. 7 arah pintu langit gitu ya. Sehingga arah rezeki Anda menjadi makin maknyus. Dan hidup Anda menjadi baldatun, menjadi makmur maksudnya ya. Menjadi berkah, ya, menjadi sejahtera gitu ya. Oke, mudah-mudahan seperti itu Mas ya, Bapak Ibu-Ibu. Kita akan lanjutkan dalam video berikutnya mengenai 3 elemen kunci untuk membuat kita punya mentalitas atau mindset yang kompatibel dengan keberlimpahan. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.